Oke, kita mulai aja. Saya mau izin share screen dulu. Baik, kelihatan ya? Sudah terlihat, Prof. Oke, bisa gerak ya? Oke, baik. Bisa, Kita Prof. mulai aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua ya. Jadi mohon maaf, kuliah hari ini kita ganti online ya, karena saya sedang tugas di Bandung ini ya. Baik, topik hari ini adalah patogenesis dan epidemiologi penyakit virus ya. Oke, kita lihat dulu terkait dengan patogenesis, apa itu. Jadi kalau kita lihat di sini adalah hampir semua penyakit tentunya ya memiliki patogenesis ya. Jadi yang disebut dengan patogenesis adalah proses atau mekanisme perkembangbiakan penyakit mulai dari agentnya ya masuk ke dalam tubuh, boleh virus, boleh bakteri, boleh parasit atau yang lain. Namun karena topik hari ini adalah penyakit virus, maka yang harus masuk ke dalam tubuh hostnya adalah virus ya. Nah, pasca virus masuk ke dalam tubuh tentu akan menimbulkan gejala klinis ya, dan gejala klinis itu timbul akibat adanya perubahan pada sel maupun organ ya, sampai virus akhirnya dikeluarkan atau shedding dari tubuh hostnya. Itulah yang disebut dengan patogenesis ya. Nah, patogenesis sendiri itu kalau kita lihat di sini meliputi beberapa proses ya. Yang pertama adalah masuknya virus melalui pintu masuk atau port entry. Jadi dalam hal ini pintu masuk bisa berupa saluran pernapasan, pencernaan, kemudian kulit ya, saluran reproduksi ya dan sebagainya. Dan akhirnya virus akan masuk ke dalam port entry, kemudian bereplikasi secara lokal. Jadi misalnya kalau virus masuk ke dalam saluran pernapasan, biasanya dia akan melakukan replikasi misalnya pada orofaring ya, pada trakea begitu, atau pada bronkus begitu, sebelum dia menyebar ke seluruh jaringan tubuh. Nah, pasca dia berkembang biak secara lokal, replikasi, kemudian dia menyebar ke dalam target organ. Nah, target organnya tergantung dari virusnya gitu ya, tergantung dari penyakitnya, apakah mungkin misalnya di dalam hepar ya, pada kasus hepatitis, kemudian di dalam limpa ya, misalnya pada kasus antrak, kemudian kalau kita lihat di Bursa Fabricius ya, seperti virus infeksius bursitis dan sebagainya. Dan pasca dia berkembang biak dalam target organ, maka dia akan dikeluarkan, pecah dari dalam sel ya, kemudian dia keluar dari sel dan akhirnya shedding virus untuk dikeluarkan ke luar tubuh hostnya. Nah, faktor yang mempengaruhi mekanisme tentunya bagaimana virus dapat dengan mudahnya mencapai jaringan atau target organ. Dalam hal ini misalnya, kalau virus yang akan dapat menginfeksi saluran pencernaan, maka virus harus dapat menghalau misalnya pada asam lambung begitu ya. Jadi virus harus tahan terhadap asam lambung, terhadap enzim proteolitik misalnya, lipolitik dan sebagainya. Kemudian setelah itu virus akan multiplikasi di mana dia menyesuaikan diri dengan organ. Ya, dalam hal ini misalnya ada di dalam hepar, di dalam lien, di dalam paru, limfoglandula dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan kepekaan virus terhadap pertahanan tubuh hostnya. Nah, bagaimana sistem imun pada hostnya ya. Kalau sistem imunnya kuat pada hostnya, maka host akan melawan virus yang masuk ke dalam tubuh sehingga tidak terjadi penyakit. Sementara apabila sistem imun hostnya lemah, maka virus akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh hostnya dan menimbulkan gejala maupun perubahan patologi anatomis. Nah, patogenesis biasanya dikaitkan dengan yang pertama adalah sifat virus ya, yang kedua adalah sifat hostnya, yang ketiga adalah penyebaran virus dalam tubuh hostnya, kemudian shedding virus dan lingkungan. Kita lihat sekarang yang pertama terkait dengan sifat virus ya. Kita mengenal adanya patogen, yaitu suatu mikroba maupun parasit yang mampu menimbulkan penyakit. Ya, dalam hal ini bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit ya, yang mampu menimbulkan penyakit. Kemudian di sana akan terbagi menjadi virus yang virulen, yang ganas, dan virus yang avirulen, yang tidak ganas. Jadi virulensi terkait dengan kemampuan virus di dalam menimbulkan penyakit. Dalam hal ini sangat tergantung dengan
waktu, dan jumlah dari virus itu sendiri. Virus yang bervirulen tentunya akan berupa virus yang ganas ya, dan dalam jumlah kecil sudah mampu menginfeksi dan menyebabkan penyakit. Sementara pada virus yang avirulen biasanya meskipun jumlah virusnya besar, banyak, tetapi tidak bisa atau tidak menimbulkan gejala begitu ya, atau jika ada gejala yang sangat minim atau ringan sekali. Itu adalah beda antara virus yang virulen dengan yang avirulen. Kemudian kita lihat sekarang virulensi virus sangat dipengaruhi oleh, pertama adalah genetik atau strain virus ya. Kita mengenal misalnya virus ND ada strain phylogenik, ada yang mesogenik, ada yang lentogenik ya, mulai dari yang virulen sampai dengan yang avirulen. Sementara pada virus IBD ada istilah virulen, perivirulen, avirulen, dan variasi antigenik. Menunjukkan bahwa virulensi sangat tergantung dari genetik dari virus itu sendiri, sehingga dia menyebabkan bisa menjadi virus virulen, avirulen, maupun yang perivirulen dan yang variasi antigenik. Kemudian virulensi juga dihubungkan dengan jumlah virus yang menginfeksi atau dosis. Contohnya misalnya virus PMK dengan jumlah 10⁻³ mampu menginfeksi sapi. Tetapi untuk bisa menginfeksi babi diperlukan dosis 10⁻5, ID50 gitu ya. Nah, itulah perbedaan spesies ya, tentu akan berpengaruh terhadap dosis dari virus itu sendiri untuk bisa menginfeksi hostnya. Rute inokulasi adalah misalnya ketika virus harus ya diinokulasikan pada kulit ya, kemudian diinokulasikan secara pernapasan, tentu akan menghasilkan target yang berbeda begitu ya, karena sesuai dengan rute inokulasinya, dengan port entry-nya, apakah dia akan berkembang biak di dalam kulit, di dalam saluran pencernaan maupun berpapasan. Kemudian host juga penting, dalam ini adalah umur ya, dan genetik. Misalnya sapi umur muda gampang terinfeksi oleh virus PMK, sementara sapi umur tua lebih tahan ya, resisten terhadap virus PMK. Demikian juga genetik, misalnya sapi perah lebih sering terinfeksi oleh virus PMK dibandingkan dengan sapi potong. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari sifat hostnya, yang kedua adalah bahwa virus dapat menginfeksi sel atau jaringan pada host berdasarkan, dalam hal ini kalau di bidang parasitologi kita mengenal adanya predileksi ya. Jadi misalnya predileksi pada cacing nematoda ada di dalam usus begitu ya. Sementara pada virus tidak menggunakan istilah predileksi, tapi menggunakan istilah sel atau tisu tropism. Jadi nanti kalau saudara baca buku terkait dengan sel atau tisu tropism, biasanya berhubungan dengan virus. Nah, bisa tidaknya virus menginfeksi sel sangat tergantung, yang pertama adalah kecocokan reseptor. Kita mengetahui misalnya virus avian influenza ya memiliki reseptor alfa sialic acid alfa 23 maupun sialic acid alfa 26, sehingga virus AI bisa menginfeksi unggas, manusia, dan mamalia. Sementara virus corona dia akan menempel pada reseptor ACE2, dan pada virus PMK menempel pada integrin dan heparan sulfat yang merupakan reseptor dari virus PMK yang ada pada hewan berkuku belah. Yang kedua adalah kemampuan sel untuk menunjang replikasi virus ya, misalnya target organ dari virus inclusion body hepatitis adalah hepar. Oleh karena itu virus ini akan berusaha untuk bisa mencapai hepar sehingga dia akan dapat bereplikasi secara maksimal. Demikian juga virus infectious bursal disease, target organnya adalah bursa fabricius ya. Sehingga ketika virus ini ketemu dengan bursa fabricius, maka dia akan berkembang biak dan menimbulkan kerusakan pada bursa fabricius. Pertahanan tubuh atau sistem imun hostnya juga begitu ya. Sistem imun tubuh yang lemah tentu akan memudahkan virus untuk dapat menginfeksi sel atau organ. Sementara sistem imun tubuh yang kuat ya, ini bisa didukung oleh kekebalan bersifat seluler, humoral, baik yang non-spesifik maupun yang spesifik. Faktor non-spesifik hostnya, misalnya pada tubuh hostnya ya, ada pH, ada suhu, ada kadar oksigen, ada enzim. Ini juga begitu, misalnya pH asam lambung ya, itu kan sangat asam sekali begitu ya, sehingga virus yang dapat memasuki usus tentu harus tahan terhadap asam lambung. Demikian juga pada suhu tubuh, kadang-kadang di bagian tubuh tertentu itu ada bagian suhu yang lebih dingin ya dibandingkan dengan suhu tubuh lainnya. Itu karena itu juga dapat dimanfaatkan
untuk proses perkembangan biakan virus yang dia akan mencari tempat di mana nyaman bagi virus. Demikian juga pada kadar oksigen dan enzim yang ada. Ini adalah contoh gambar. Ini adalah reseptor alfa 23 ya, berwarna merah, dan reseptor alfa 26 pada manusia, 23 pada unggas dan 26 pada manusia. Nah, unggas memiliki reseptor alfa 23 di mana unggas ini akan dapat terinfeksi oleh virus avian influenza karena virus ini dapat menempel pada reseptor alfa 23. Ini terdapat pada baik trakea, paru, hati, ya, limpa, kelenjar getah bening, kemudian busa fabrisius, usus, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, seluruh bagian dari tubuh ayam mengandung reseptor alfa 23 sehingga dapat terinfeksi oleh virus avian influenza. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia memiliki reseptor alfa 26 yang lebih dominan. Ya, artinya di sepanjang pernapasan ada trakea, ada percabangan trakea ya, kemudian ada bronkus, bronkiolus ya, terdapat reseptor alfa 26. Namun di bagian dalam dari bronkiolus terdapat reseptor alfa 23. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa virus avian influenza dapat menginfeksi ayam, dapat menginfeksi juga manusia. Dan oleh karena itu keduanya, maka babi yang memiliki dua reseptor sekaligus, yaitu reseptor alfa 23 dan alfa 26, maka juga dapat terinfeksi oleh virus AI yang berasal dari manusia dan virus AI yang berasal dari ayam. Ini adalah contoh lain dari reseptor virus penyakit mulut dan kuku ya, pada hewan berkuku belah, misalnya pada sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, babi ya, yang kukunya berbelah, maka dia memiliki reseptor integrin dan heparan sulfat. Nah, disinilah virus PMK bisa masuk. Nah, kenapa? Misalnya, virus PMK tidak dapat menginfeksi anjing, kucing, kera gitu ya. Karena apa? Mereka tidak memiliki reseptor integrin dan heparan sulfat. Meskipun memiliki, kadang-kadang dalam hal ini ada protein tertentu ya yang diperlukan oleh virus untuk dapat menempel pada reseptor. Ini adalah contoh lain, misalnya monkeypox ya, yang ternyata juga menggunakan heparan sulfat sebagai reseptor. Demikian juga di chondroitin sulfat ya, ini adalah contohnya. Tetapi pada virus monkeypox ya, meskipun dia memiliki reseptor heparan sulfat sama dengan sebelumnya ya pada virus PMK, tetapi terdapat perbedaan protein, bagian protein dari heparan sulfat yang dapat digunakan untuk menempelkan virus monkeypox pada reseptor, yaitu ada protein A27 dan protein H3. Nah, sekarang kita masuk ke sifat host ya. Maka agar virus dapat menginfeksi host, maka dia harus yang pertama adalah menemukan jalan untuk masuk ke dalam hostnya. Apakah lewat pernapasan, pencernaan, ya, kulit, dan sebagainya. Menemukan jalan untuk menerobos sistem imun, seperti kita ketahui di kulit terdapat pertahanan sistem imun ya. Sistem imun non spesifik, yaitu berupa kelenjar keringat, kelenjar sebaseus, dan mungkin ada beberapa jenis enzim ya yang terdapat pada kulit, sehingga kulit merupakan benteng pertahanan terluar dari tubuh hostnya supaya mikroba tidak bertahan, tidak bisa masuk ke dalam tubuh hostnya. Kemudian bagaimana dengan virus yang sudah ada di dalam tubuh, maka dia akan menyebar dalam tubuh hostnya. Tentunya dia akan menemukan, harus bisa menemukan tipe-tipe sel yang sesuai untuk infeksi ya, dan seterusnya. Untuk menyebarkan virus, maka harus menemukan jalan bagi anak-anak virus ya atau progeni untuk dari sel ke dan hostnya. Jadi artinya virus setelah keluar dari sel, ya maka dia harus bisa mencari sel yang sehat ya atau mungkin dia langsung setting begitu ya, sehingga dia akan dapat menulari hewan-hewan yang sehat. Kemudian cara menemukan bagaimana untuk hidup di dalam hostnya. Seperti kita ketahui misalnya virus distemper tahan hidup di dalam makrofag. Pada makrofag adalah salah satu sistem imun yang dapat memfagosit mikroba. Nah, karena itu, karena virus distemper memiliki strategi untuk dapat berkembang biak di dalam makrofag, maka makrofag tidak dapat membunuh virus distemper, gitu ya. Sehingga dengan demikian virus distemper akan aman dan tumbuh di dalam sel makrofag yang ada di dalam hostnya. Sekarang kita lihat pintu masuk virus ya, ada port entry, yang pertama adalah saluran pencernaan, di mana hampir semua virus masuk ke dalam tubuh lewat saluran pencernaan. Tetapi nanti ada juga yang lewat pernapasan ya.
Maka virus yang dapat masuk ke dalam saluran pencernaan harus tahan terhadap pH asam lambung, ya, yang pH-nya sangat asam, kemudian pH empedu, kemudian enzim protease. Nah, bila ketiga bahan ini dapat dilalui oleh virus, maka virus akan dapat mencapai ke usus dan dapat menginfeksi usus sehingga terjadilah enteritis dan sebagainya. Contoh adalah misalnya reovirus, rotavirus, dan enterovirus. Nah, bagaimana dengan virus yang masuk dengan saluran pernapasan? Tentunya juga cukup banyak ya golongan kelompok ini yang masuk ke dalam saluran pernapasan, di mana biasanya terbentuk dua partikel, yaitu partikel yang kecil, maka dia akan menyebar lewat aerosol ya, lewat udara begitu, di mana partikel kecil dengan ukuran kurang dari 5 mikron akan tembus sampai ke dalam bronkus, ya, sedangkan yang partikelnya besar 10-20 sampai ke rongga hidung dan kurang dari 10 bisa mencapai trachea. Contohnya adalah misalnya pada bentuk droplet ya, seperti kalau saudara batuk bersin adalah bentuk droplet, di mana virus coronavirus ya dapat menulari manusia, yaitu virus COVID-19 ya, lewat partikel droplet. Ya. Nah, tentunya virus yang dapat masuk ke dalam saluran pernafasan harus tahan terhadap mukus, ya, kemudian hemoglobin A yang ada pada sepanjang saluran pernafasan, makrofag yang ada pada saluran pernafasan. Kemudian ada virus yang masuk ke dalam kulit, contohnya adalah vektor virus ya, vektor nyamuk misalnya, dalam ini adalah flavivirus, contohnya adalah Japanese encephalitis, ini banyak terjadi pada kuda dan manusia ya, hingga bersifat zoonosis. Dan vektor lalat, ada bovine ephemeral fever, vektor caplak misalnya pada African swine fever ya, tentunya masing-masing memiliki peran yang berbeda ya. Kemudian gigitan hewan, misalnya rabies ya, dari kelompok arbovirus yang bila menggigit hewan atau manusia yang sehat, maka akan terjadi proses penularan rabies. Lesi ringan pada kulit, misalnya virus Pox ya, dan ada lagi yang terjadi penularan lewat jarum suntik, misalnya virus oncovirus atau leukosis bovin-leukosis. Ya, ini yang masuk ke dalam tubuh bisa lewat darah yang tersangkut di dalam spet yang sudah digunakan untuk hewan yang sakit, kemudian digunakan untuk hewan sehat, sehingga terjadi proses penularan. Nah, dengan demikian, kulit yang utuh sangat sulit ditembus ya untuk infeksi dari virus, tetapi pada kulit yang luka ya akibat mungkin kena asap rokok, kena knalpot ya, kemudian lain-lain begitu menyebabkan kulit menjadi terbuka dan virus dapat masuk ke dalam tubuh. Nah, kulit yang utuh ternyata mengandung kelenjar lemak, kemudian kelenjar keringat, dan enzim-enzim tertentu. Itulah bahan-bahan yang dapat merusak dinding sel dari virus atau merusak amplop dan kapsid pada virus. Pintu masuk berikutnya adalah konjungtiva, di mana di dalam konjungtiva terdapat beberapa komponen ya. Dalam hal ini ada enzim, ada mukus, ya, ada air mata, di mana air mata terdapat hemoglobin A. Dengan demikian, virus yang akan masuk ke dalam konjungtiva harus tahan terhadap air mata, kemudian mukus, dan enzim protease. Contohnya, virus yang bisa masuk atau menulari konjungtiva adalah virus NT yang menyebabkan konjungtivitis pada manusia. Sementara herpes virus menyebar lewat neuron setelah virus masuk ke dalam konjungtiva. Urogenital ternyata juga banyak ya virus yang bisa masuk lewat urogenital, lewat perkawinan alam, seksual, maupun lewat inseminasi buatan. Contohnya adalah virus infectious pustular vulvovaginitis ya, pada sapi yang penularannya terjadi lewat kawin alam maupun inseminasi buatan. Virus menginfeksi jaringan lokal dan menyebar lewat neuron, contohnya juga adalah herpes virus. Jadi kelompok IPV dan kelompok herpes virus merupakan virus-virus yang gampang masuk ke dalam tubuh hostnya ya lewat urogenital atau proses kawin alam. Ya. Uterus, plasenta atau bidak, dalam hal ini beberapa jenis virus dapat ditularkan dari induk kepada anaknya, atau kalau unggas berarti ditularkan lewat kuning telur. Ya, masih ingat ya. Contohnya misalnya virus IPV pada sapi tadi ya, peristiwa kawin alam, sedangkan chicken anemia virus pada yang terjadi penularan dari induk ke anak lewat oviduct. Ya, gitu. Ini adalah contoh patogenesis virus ya. Pada dalam hal ini misalnya
Ketika ada virus yang masuk ke dalam tubuh, ya maka dia akan mengadakan replikasi primer, dalam hal ini bisa di mukosa pada mulut, kemudian jaringan limfatik orofaring ataupun faring ya. Kemudian setelah itu berkembang biak, kemudian dia mengalami viremia masuk ke dalam darah, replikasi pada jaringan lain sehingga terjadi proses shedding virus, kemudian terus gitu ya membentuk vesikel, kelainan pada mulut, kemudian viremia kembali dan terjadilah proses demam. Jadi dengan demikian patogenesis adalah proses ketika virus masuk ke dalam tubuh sampai dia menimbulkan gejala klinis berupa demam. Ya, itu khusus pada penyakit PMK, tapi pada penyakit lain mungkin berbeda. Masa inkubasi sekarang, masa inkubasi adalah masa atau waktu antara paparan virus yang pertama kali sampai dengan mulai timbulnya gejala. Dan dalam hal ini misalnya ada virus yang masa inkubasinya 3 hari, ya, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, maka selama proses masa inkubasi, ya sebelum terjadi proses menunjukkan gejala klinis, maka biasanya virus akan menggunakan teknik ya tanpa menunjukkan gejala, karena memang jumlah virusnya juga belum banyak ya, dan jumlah sel yang terinfeksi juga belum banyak, sehingga terjadi proses periode asimptomatik atau tanpa gejala. Nah setelah itu virus akan menempel pada jaringan, multiplikasi, dan akhirnya menyebar luas ke seluruh jaringan dari tubuh. Ini adalah masa inkubasi pada virus PMK ya. Kita ketahui virus masuk ke dalam tubuh, kemudian terjadilah replikasi primer ya pada tempat masuk, kemudian misalnya pada orofaring, kemudian terjadilah viremia primer, virus masuk ke dalam darah, replikasi sekunder, kemudian viremia sekunder, kemudian gejala klinis ekspresi virus atau ketika terjadi proses shedding virus. Nah, sebagai dampak dari kerusakan sel atau gejala klinis yang muncul adalah biasanya akibat adanya gangguan fisiologik atau patologik dengan adanya kerusakan jaringan atau organ. Biasanya timbulnya gejala klinis itu secara umum ya dapat berupa demam atau fever, anoreksia atau tidak mau makan. Nah, setelah itu tentu virus akan menyebar baik dengan penyebaran primer maupun sekunder. Nah, sebagai akibat dari kerusakan sel, maka hewan dapat mati atau sembuh. Ya, sangat tergantung dari sistem imun tubuh yang ada pada host tersebut. Kemudian infeksi subklinis mungkin tidak tampak, atau infeksi akut ya, langsung mati hewannya, atau infeksi persisten yang dalam jangka yang panjang sekali. Seperti apa nanti kita lihat ya. Ini adalah jenis infeksi berdasarkan penampakan penyakit. Jadi ada 2 jenis penyakit ya. Yang pertama adalah infeksi subklinis yang tidak kelihatan dan infeksi klinis yang kelihatan. Infeksi subklinis biasanya timbul dalam hal ini terjadi karena jumlah sel yang terinfeksi maupun virus yang menginfeksi juga jumlahnya belum banyak gitu ya, sehingga tidak cukup untuk menimbulkan gejala klinis ya. Tetapi kadang-kadang bentuk infeksi subklinis itu terjadi pada beberapa jenis penyakit yang bersifat imunosupresif ya, misalnya dan contohnya adalah virus infectious bursal disease. Nah, dalam hal ini karena virus IBD menyerang presel B ya di dalam limfoglandula ataupun di dalam bursa Fabricius, maka terjadilah kerusakan pada bursa Fabricius. Yaitu adalah bentuk dari subklinis yang tidak begitu kelihatan gejalanya. Infeksi klinis adalah infeksi yang timbulnya gejala itu kelihatan sekali gitu ya. Jadi misalnya kalau tidak bisa jalan ya betul tidak bisa jalan ya. Anoreksia juga anoreksia, kemudian kakinya lumpuh juga kakinya. Contoh misalnya virus PMK, ND, IB, dan seterusnya ya, yang ternyata juga memiliki bentuk infeksi klinis. Kita lihat sekarang jenis infeksi berdasarkan munculnya penyakit. Ya, kita tahu ada penyakit yang datangnya cepat, ada yang lambat, gitu ya. Contoh yang paling cepat adalah misalnya pada kondisi perakut, ya, kondisi di mana virus ada di dalam hostnya ya, dan menyebabkan perubahan-perubahan dan dia mati dalam waktu kurang dari 24 jam. Sementara pada bentuk akut ya, kondisi penyakitnya yang sifatnya mendadak dalam jumlah waktu singkat dan gejala juga muncul tiba-tiba. Ya biasanya 48 sampai 72 jam itu akan timbul infeksi yang akut ya. Disambut dilanjut dengan infeksi subakut di mana kondisi di antara akut dan kronis ya. Ini menyebabkan virus-virus yang tadinya sedikit virulen gitu ya, bisa menjadi virulen begitu karena kondisinya adalah menjadi subakut.
Kemudian pada infeksi kronis berarti artinya kondisi penyakit telah berlangsung lama dan tahap awal penyakit tidak diketahui. Jadi artinya virus akan bertahan di dalam hidup ya sebelum gejala, tanpa menimbulkan gejala, sampai dia menimbulkan gejala dan berakibat kronis. Lanjut sekarang dengan penyebaran virus dalam tubuh hostnya ya. Seperti kita ketahui sampaikan di depan tadi bahwa virus dapat menyebar secara lokal maupun sistemik ya. Penyebaran lokal terjadi misalnya pada virus Pox gitu ya, bentuk cacar misalnya, sedangkan yang sistemik misalnya bentuk equine encephalitis dan sebagainya. Tentunya masing-masing proses penyebaran baik secara lokal maupun sistemik memerlukan sistem imun tersendiri begitu ya. Nanti akan dibahas di kuliah-kuliah selanjutnya. Penyebaran virus dalam tubuh host itu kebanyakan adalah lewat darah ya, sehingga hampir semua virus menyebar lewat darah. Namun demikian ada beberapa jenis virus yang menyebar lewat pembuluh limfe. Misalnya adalah virus herpes simplex dan lewat saraf misalnya rabies, herpes dan polio. Ini adalah gambar yang menunjukkan adanya penyebaran virus secara lokal, gambar sebelah kiri, dan penyebaran virus secara sistemik di gambar sebelah kanan. Ya. Jadi ketika virus masuk ke dalam tubuh, dia akan berkembang biak di lokasi tempat dia masuk, kemudian dia keluar ya, dari tubuh ya, kemudian terjadilah proses pengeluaran virus dari luar tubuh menuju ke lingkungan. Setelah itu dia akan bisa masuk kembali ke dalam hostnya. Sementara secara sistemik virus akan masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak di tempat lokal ya, dan setelah itu dia akan mencari darah untuk dia masuk ke peredaran yang pertama atau kedua ya, dan muter kembali dan akhirnya terjadilah virus dengan titer yang tinggi begitu ya, dan terjadi penyebaran secara sistemik. Shedding virus ya, kita lihat bahwa shedding virus adalah proses keluarnya virus dari tubuh hostnya ya, yang ada di dalam lingkungan dan bisa menulari host-host yang sehat. Nah, penularan sendiri dapat terjadi lewat horizontal dari hewan ke hewan dan vertikal dari hewan ke dari induk ke anak, begitu ya, baik lewat uterus maupun lewat oviduct pada unggas ya. Nah, dalam ini contohnya seperti di atas ya, ini adalah contoh virus yang tertular virus tertentu, kemudian menulari anaknya ya, dan anaknya menulari teman-temannya dan sebagainya. Gambar bawah adalah virus yang tertular virus, host yang tertular virus, kemudian dia adalah menulari anaknya lewat plasenta atau lewat oviduct begitu, sehingga terjadi penularan dari induk ke anak. Shedding virus sangat dipengaruhi oleh panas atau iklim. Jadi pada daerah-daerah yang panas, iklimnya panas ya, seperti Surabaya, kadang-kadang virus akan gampang mati ketika kontak dengan sinar UV atau sinar ultraviolet. Ya, sementara pada penggunaan sinar UV juga sangat terbatas ya, kemudian juga terkait dengan pH lingkungan, apakah pH-nya basah, asam, atau asam basah ya, dan sebagainya. Dan dalam hal ini, virus juga akan mati dengan pemberian desinfektan atau bahan kimia. Seperti pada kasus COVID-19 tempoh hari ya, maka penggunaan desinfektan untuk menyemprot lingkungan ya seringkali dilakukan di jalan-jalan, di rumah-rumah, di gedung-gedung ya, semuanya yang terlibat adanya virus COVID-19. Baik. Sekarang kita lihat shedding virus ya, jadi ternyata shedding virus bisa lewat berbagai pintu masuk ya, sama seperti tadi di mana dia masuk ya. Maka shedding virus juga bisa keluar lewat jalan yang sama, seperti ketika virus masuk ke dalam tubuh ya, lewat aerosol misalnya virus influenza, virus PMK, droplet, virus corona, herpes, air ludah ya, rabies, kemudian air susu, PMK, biasa hepatitis, bovin viral diare ya, darah, bovin leukosis, urin PMK, kemudian semen IPV, kulit virus Pox, folikel bulu mareh, dan vektornya adalah misalnya jamur nests. Ya, gambar sebelah kanan menunjukkan bahwa sapi yang menderita PMK dapat menularkan ke hewan sehat lewat pernapasan, udara ya, lewat sekresi dan ekskresi ya, dari misalnya dari lembut mulut dan dari urin gitu ya, yang bisa menulari hewan yang sehat. Demikian juga produk darinya misalnya susu, karkas ya, dan daging juga bisa berpengaruh terhadap penularan.
Baik, sekarang kita lanjut ke epidemiologi penyakit virus ya. Nah, di dalam patogenesis yang kita pelajari adalah individual ya, maka di dalam epidemiologi yang kita pelajari adalah populasi. Ya, sehingga dengan demikian epidemiologi penyakit virus meliputi mekanisme transmisi virus, bagaimana virus ditularkan ya dari hewan sakit ke hewan sehat atau lewat lingkungan, kemudian adanya faktor risiko, misalnya kondisi stres yang berat ya, adanya penyakit imunosupresif ya, yang menjadi faktor risiko munculnya penyakit-penyakit lain di dalam kandang gitu. Besar populasi misalnya overcrowded juga menyebabkan hewan dalam ini ayam, manusia akan menjadi gampang tertular oleh penyakit. Geografi juga begitu ya, daerah mungkin di pegunungan maupun di daratan rendah tentu akan berbeda dengan di daerah pantai. Demikian juga pada musim atau iklim ya, iklim negara dengan 4 musim akan berbeda dengan negara dengan 2 musim ya, seperti Indonesia tentu akan berbeda dengan Amerika maupun di Eropa. Dan kontrol penyakitnya seperti apa, apakah ada vaksinasi, ya usaha vaksinasi ya, atau mungkin peristiwa pembentukan antibodi pada saat ada infeksi sebelumnya. Nah, di dalam epidemiologi terdapat istilah infeksi persisten ya, di mana infeksi yang berkelanjutan begitu ya, berkepanjangan yang menyebabkan penyakitnya bersifat akut dan berakhir dengan kematian atau kesembuhan. Demikian, virus yang dapat menginfeksi dapat bertahan hidup di dalam tubuhnya bertahun-tahun dan menyebabkan penyakit kembali jika di kemudian hari hewan mengalami stres yang cukup. Misalnya pada infeksi virus herpes, enzootic bacillus ya, ada sapi yang memiliki ciri infeksi persisten. Nah, infeksi persisten sendiri dibagi menjadi 3, yaitu infeksi laten, kronis, dan lambat. Infeksi laten adalah infeksi di mana virus menular tidak dapat diamati kecuali apabila terjadi pengaktifkan kembali. Ya, dalam hal ini misalnya yang tergolong laten adalah herpes, kemudian IBR, kemudian pseudorabies. Sedangkan infeksi kronis, infeksi yang proses penularannya ya kejadiannya sangat panjang begitu ya, di mana virus menular selalu dapat diamati dan seringkali dikeluarkan walaupun penyakitnya sendiri tidak dapat diamati. Hanya pada penyakit PMK dan African swine fever. Infeksi lambat terjadi misalnya pada sapi yang menderita mad cow ya, atau mad cow disease ya, atau sapi gila, di mana sapi mengalami perubahan pada susunan saraf ya di otak yang disebabkan oleh prion atau prion. Prion adalah protein yang infeksius. Mereka bukan virus ya, tetapi melihat dari strukturnya dia digolongkan ke dalam virus ya, karena dia memiliki protein yang bersifat infeksius. Nanti seperti apa bisa kita lihat ya. Nah, beberapa istilah lain adalah ada wabah ya. Wabah adalah suatu penyakit yang menyebar dan menular dengan jumlah yang lebih banyak daripada biasanya di dalam suatu wilayah atau negara, tetapi juga bisa menular ke wilayah atau negara lain. Ya. Dalam hal ini wabah bisa berubah, penyakit yang lama tidak muncul kembali, ya, apa disebut dengan emerging disease, penyakit baru yang sebelumnya tidak ada, ya, juga termasuk emerging disease, dan penyakit yang baru pertama kali menjangkiti suatu wilayah. Jadi ketiganya bisa berupa emerging maupun re-emerging disease. Ya. Sedangkan sporadik adalah penyakit yang sifatnya frekuensinya berubah-ubah begitu ya, setiap saat ya, seperti tumbuhnya jamur di musim hujan begitu ya. Kalau musim hujan muncul, kalau musim kemarau dia menghilang. Contoh penyakitnya adalah sporadic bovine leukosis. Baik, sekarang kita lihat istilah ya, beberapa istilah terkait dengan penyakit virus. Ada endemik, ada enzootik ya. Jadi pada hewan biasanya kita menggunakan istilah enzootik dan pada manusia digunakan istilah endemik. Namun demikian terjadilah salah kaprah begitu ya. Pada hewan maupun pada manusia sama-sama lebih nyaman menggunakan istilah endemik. Jadi endemik adalah penyakit yang muncul di wilayah daerah tertentu dan tidak menyebar ke wilayah lain dengan cepat, namun dengan frekuensi atau jumlah kasus yang rendah. Misalnya pada kasus Newcastle disease dan enzootic bovine leukosis. Kemudian juga ada penyakit yang bersifat epidemik atau episootik, yaitu penyakit yang mengubah ke lebih dari satu wilayah negara dengan tingkat penyebaran virus cepat dan sulit diprediksi. Misalnya pada kasus Ebola ya, Zika di Asia, SARS di Asia, dan PMK di Indonesia. Pandemik adalah bentuk penyakit yang
penyebarannya sangat luas ya, penyakit yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dengan tingkat infeksi yang tinggi, misalnya COVID-19, kemudian infeksi H1N1, dan juga Spanish flu tahun 1918. Baik, sekarang kita lihat terkait dengan triad epidemiologi. Ya, jadi untuk menimbulkan penyakit di dalam suatu konteks epidemiologi, maka harus ada agennya, agen penyakit ya, apakah dia virus, bakteri maupun parasit. Nah, dalam hal ini adalah virus ya, virusnya ada yang berasal dari tipe, subtipe, ada serotipe, strain, varian, dan sebagainya. Kemudian juga ada host ya, misalnya faktor hostnya misalnya manusia dan hewan, dan dapat bertindak sebagai karier dan reservoir. Ada yang tahu terkait dengan karier dan reservoir? Apa bedanya? Apa beda antara karier dengan reservoir? Siapa yang bisa menjawab? Ya, kita diskusinya supaya jalan ya. Jadi ada unggas yang punya peran sebagai karier, ada reservoir. Misalnya pada sapi ya, yang sembuh dari penyakit PMK, dia akan menjadi karier. Jadi artinya karier adalah hewan yang pernah tertular penyakit, kemudian sembuh, tetapi virus tetap ada di dalam tubuh hostnya. Sementara reservoir adalah hewan yang terinfeksi oleh virus ya dalam hal ini, tetapi tidak menunjukkan gejala dan virus tetap dapat disebarkan oleh host tersebut. Itu adalah perbedaan antara karier dan reservoir. Nah, kemudian ada lagi vektor gitu ya. Nah, kalau vektor tentunya adalah serangga. Jadi karier, reservoir, vektor sama-sama sebagai pembawa penyakit, namun memiliki kriteria yang berbeda. Nah, lingkungan juga begitu, ya misalnya bagaimana terkait dengan jenis tanah ya, pH-nya berapa, kemudian kelembapannya berapa, curah hujannya seperti apa gitu ya, tentu akan menjadi faktor-faktor predisposisi yang muncul yang mengakibatkan infeksi virus ya. Sanitasi yang buruk kita ketahui ya, seperti di daerah-daerah yang padat penduduknya, seringkali terjadi penyakit misalnya demam berdarah gitu ya, kemudian juga ada hepatitis gitu ya, yang banyak menyerang orang-orang dengan sanitasi yang buruk. Kemudian juga iklim, di daerah panas dan dingin tentu akan berbeda, tingkat kepadatan yang tinggi juga begitu ya, seringkali menimbulkan penyakit, baik itu misalnya demam berdarah, kemudian banyak rabies ya, juga memungkinkan di tingkat penduduk dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Selain itu juga ada serangga yang berperan sebagai faktor. Nah, triad epidemiologi digambarkan sebagai 3 faktor yang berinteraksi satu sama lain, yaitu ada environment, ada agent, dan ada hostnya, gitu ya. Di mana pada environment itu ada iklim, ada kandang, ya, ada kesehatan, ada traveling, dan sebagainya ya, transportasi, masuk ke dalam environment. Sedangkan agentnya adalah bisa virus, bakteri, fungi, dan parasit, dan hostnya adalah hewan dan manusia. Nah, interaksi ketiganya menyebabkan penyakit ini ya. Nah, inilah disebut dengan triad epidemiologi. Baik, saya kira cukup boleh kita di pagi hari ini. Saya kembali ke hadapan saudara ya. Oke, mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Minggu depan kita sudah UTS ya, tolong belajarnya dengan baik ya supaya nanti bisa mengerjakan soal dengan baik ya dan nilainya bagus semua. Oke, jika ada pertanyaan silakan. Permisi, Prof, izin bertanya. Oke, silakan ya. Jika virus menjangkiti suatu hewan atau manusia dengan tanpa gejala, apakah shedding virus tetap bisa dideteksi, Prof? Ya, biasanya begini ya. Pada penyakit-penyakit tertentu, ya, yang sifatnya adalah subklinis ya, misalnya pada infectious bursal disease pada unggas ya, itu bila penyakit ini menyerang ayam umur kurang dari 3 minggu, biasanya tanpa gejala. Tapi virus tetap merusak organ bursa fabricius. Nah, dari sana juga bisa virus akan ditularkan ya ke hewan yang sehat lewat shedding virus. Jadi apakah bentuk penyakitnya apakah subklinis maupun klinis tetap dapat terjadi shedding virus. Tetapi kalau dalam hal ini misalnya pada penyakit yang sifatnya cepat berlalu ya,
Misalnya tadi ada apa namanya perakut, akut itu kan cepat sekali kan, sehingga mungkin belum terjadi shedding virus. Tetapi pada penyakit yang panjang misalnya kronis ya akut itu akan terjadi shedding virus. Jadi meskipun tanpa gejala, shedding virus juga tetap berjalan. Sepanjang dalam hal ini jumlah virusnya sudah banyak, kemudian sel yang terinfeksi juga sudah banyak, begitu ya. Misalnya kalau yang terinfeksi oleh IBD berarti kan dalam hal ini bursanya yang rusak, begitu ya. Karena virus terus berkembang biak merusak bursa Fabricius sebelum virus dikeluarkan ke dalam tubuh. Demikian juga pada kasus misalnya infeksi hepatitis ya, pada hewan maupun pada manusia tentunya hepar menjadi tempat utama untuk organ utama, target utama untuk terjadinya proses perkembangbiakan virus sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada hepar. Nah setelah itu mungkin virus akan dikeluarkan dari tubuh hostnya. Dengan demikian misalnya pada kasus-kasus yang penyakit yang bersifat akut ya perakut yang mungkin virus belum banyak kembang biak di dalam hostnya dan sel yang terlibat juga belum banyak, mungkin belum terjadi shedding virus. Tapi secara normal, setelah itu ya, setelah masa-masa tertentu, maka akan terjadi shedding virus. Yang biasanya shedding virus bisa berjalan lama, begitu ya. Bisa 10 hari, bisa 2 minggu, 3 minggu, dan sebagainya, tergantung dari jenis virusnya. Kira-kira demikian, Eko. Oke, baik Prof. Terima kasih. Oke, yang lain silakan jika ada pertanyaan. Permisi Prof, izin bertanya. Oke, ya. Apakah pintu masuk virus memiliki kaitan dengan sifat host? Karena tadi seperti yang Prof sudah sebutkan di faktor non-spesifik host itu, ada bagian suhu tubuh yang biasanya lebih dingin dari bagian tubuh lainnya. Apakah hal tersebut saling berkaitan atau berpengaruh ya? Ya, jadi contohnya misalnya pada penyakit infeksius bovine rhinotracheatis ya pada sapi, virus ini tergolong virus herpes ya. Nah, biasanya dia tidak suka di suhu yang panas pada tubuh hostnya. Maka dia akan bersembunyi di dalam rongga hidung. Nah, di sanalah virus berkembang biak. Ya, jadi pada tubuh hostnya di bagian tertentu kadang-kadang suhu tubuhnya menjadi sedikit lebih rendah begitu ya daripada di dalam bagian tubuh lainnya, sehingga itulah yang digunakan kesempatan oleh virus IBR untuk berkembang biak di dalam hostnya. Nah, setelah berkembang biak lewat apa namanya hidung, kemudian dia akan bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh. Nah, mirip dengan kasus IBR adalah kasus infeksius pustular vulvovaginitis ya, IPV pada sapi yang penularan terjadi lewat kawin alam. Sehingga apabila virus IPV ya menginfeksi lewat pernapasan juga digagal untuk berkembang biak. Lewat makanan juga begitu, kecuali lewat reproduksi ya, kawin alam atau inseminasi buatan, barulah terjadi perubahan pada organ. Jadi kadang-kadang spesifikasi dari virus juga sangat ditentukan oleh sifat hostnya. Jadi ada virus yang gampang menular lewat pernapasan, lewat kulit, maupun lewat saluran reproduksi. Ya, jadi ada sedikit perbedaan ya antara virus yang bisa menyerang organ reproduksi lewat apa namanya infeksi port d'entrée di saluran reproduksi, dan ada juga yang lewat pernapasan tapi bisa berakhir pada saluran reproduksi. Misalnya pada ayam ya, infeksi virus infeksius bronkitis itu adalah lewat pernapasan, tapi nanti bisa berakhir terjadinya kerusakan pada ginjal, kemudian pada organ reproduksi, pada uterus dan ovarium. Jadi sangat tergantung dari sifat virus dan host itu sendiri. Saya kira demikian, Hanifah. Ya. Terima kasih Prof. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, mau disampaikan?
Baik, kalau nggak ada yang bertanya, saya kira cukup ya bila kita di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangannya. Kita akan ketemu lagi UTS nanti ya. Dan setelah UTS juga masih ada perkuliahan dengan virologi yang bisa ketemu dengan saya kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Prof. terima kasih ya. Sehat Terima selalu kasih, ya. Prof. Terima kasih.